sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi ini kita mau belajar sebuah tema, ya, yaitu ginosko. Ayo sama-sama ngomong dengan saya, ginosko. 1, 2, 3. Ginosko. Ginosko itu apa sih? Ya, apakah sejenis Coca-Cola, Pepsi-Cola? Bukan, saudara ya. Ginosko itu dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani yang artinya adalah pengenalan yang dalam atau intimate relationship. Next, ya. Baik. Nah saudara, ginosko, ya, ginosko adalah kata kerja dalam bahasa Yunani yang berarti mengetahui atau mengenal, menggambarkan pengenalan yang mendalam atau pengalaman langsung, personal relationship, intimate relationship, jadi hubungan yang intim. Kita mengenal Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengenal kita secara pribadi. Yang percaya katakan amin. Itu yang disebut dengan ginosko, Bapak Ibu Saudara. Nangkap ya? Oke. Yang kedua, eido, ya. Jadi di dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani, Saudara. Jadi ada begitu banyak kosakata Yunani yang sebetulnya pengertiannya dalam dan harus kita pelajari untuk kita lebih mengerti dan memaknai makna sebenarnya dari sebuah kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Nah tadi kita lihat ginosko, yang kedua sekarang kita lihat eido. Eido itu apa sih? Eido adalah kata kerja dalam bahasa Yunani kuno yang berarti melihat atau mengetahui, penglihatan rohani atau pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dan kebenarannya, ya. Jadi ada dua hal yang berbeda, ya. Sebetulnya agak mirip tapi pengertian dan pemahamannya sangat berbeda. Jadi kalau eido itu saya tahu Tuhan. Sama seperti kita tahu presiden kita siapa? Tahu. Tapi pertanyaannya, presiden tahu kita enggak? Enggak tahu. Nehi babuci merehate gese. Ya, enggak tahu. Kita tahu siapa? Ya memang dia RI 1 kok, Presiden Prabowo. Tapi dia nggak tahu kita. Dia tahu kita cuma rakyat Indonesia itu aja. Tapi secara pribadi kita nggak ada hubungan. Nah saudara, ketika kita tahu presiden kita, itu sebetulnya maknanya adalah eido. Saya tahu Tuhan. Nah saudara, ada banyak orang Kristen hanya sebatas eido dengan Tuhan. Tahu siapa Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Eido, saudara. Eido, ya. Oke, next. Nah saudara, contoh kata eido di dalam Alkitab. Dalam Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu atau eido tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada wanita berdosa yang ada di Samaria, di mana Tuhan Yesus mau mengambil air untuk minum. Wanita ini datang, lalu terjadi percakapan. Wanita ini betul belum eido, belum tahu siapa Yesus. Disangkanya Yesus itu cuma orang Yahudi biasa. Karena apa? Belum tahu, belum eido, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, jikalau engkau tahu, jikalau engkau eido tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Maka dikatakan, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Jadi Tuhan Yesus memaknai dan memperkatakan firman Tuhan kepada wanita berdosa ini sebuah keadaan bahwa kamu harus eido aku dulu, baru kamu ginosko dengan aku. Bisa ngerti? Dikatakan di sini, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup.
Memberi air hidup artinya Tuhan Yesus menyatakan sebuah keintiman hubungan. Tuhan Yesus bukan hanya pihak yang diketahui, tapi Tuhan Yesus yang dalam keintimannya, dia berusaha memberikan air hidup, bahkan keselamatan kepada wanita berdosa ini. Yang percaya katakan amin. Bisa nangkep Bapak Ibu Saudara ya? Wanita ini tidak kenal Tuhan Yesus. Dianggap Yesus itu cuma orang Yahudi biasa. Sementara dia adalah perempuan Samaria. Bisa nangkep ya? Oke, next. Ginosko. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal atau ginosko engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal ginosko Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang percaya katakan amin. Saudara dengar baik-baik, ini bicara tentang hidup yang kekal. Sekali lagi ayat ini berbicara tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal punya standar firman yang jelas dan tegas. Ya, hidup yang kekal sesuai dengan perintah dan firman Tuhan Yesus yang maha dahsyat, maha powerful, maha berkuasa. Tuhan Yesus berfirman bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi di dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus sedang berkata kepada gerejanya, Tuhan Yesus sedang berkata kepada saudara dan saya, kalau kita mau masuk ke dalam hidup yang kekal, mengalami hidup yang kekal, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, level kita nggak boleh eido, ngerti? Nggak boleh hanya tahu Tuhan Yesus. Karena yang Tuhan Yesus mau adalah ginosko, keintiman hubungan. Katakan amin. Nah saudara, saya di rumah paling gak suka kalau anak saya mulai banyak di kamar, kurung, lalu dikunci. Saya harus tahu anak saya ngapain. Dan saya akan ketok kamarnya, bilang, Stephanie, Michelle, atau Billy, buka, papa mau ngobrol. Karena saya sebagai seorang ayah, saya senang sekali memiliki keintiman hubungan dengan anak saya. Gimana studimu nak? Gimana, ada berita apa? Apa yang kamu mau sharingkan? Ayo diskusi dengan papa. Ya. Dan anak saya punya sebuah kebiasaan, kalau misalkan mereka pulang dari kuliah atau pulang dari sekolah seperti itu, begitu pulang ada satu kerinduan mereka untuk mencium pipi saya, dan saya sangat senang sekali. Artinya anak saya selalu menjaga keintiman hubungan dengan papanya. Ngerti saudara ya? Itu disebut intimate relationship Bapak Ibu Saudara. Intim. Saya dengan anak saya intim. Saudara bisa bayangkan Bapak di surga pingin sekali, rindu sekali memiliki keintiman hubungan dengan kita anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Dan standar itulah standar hidup yang kekal Bapak Ibu. Amin. Nah saudara, hari-hari ini jujur saja. Ya. Hari-hari ini jujur saja, ada banyak orang mengaku Kristen, tapi gak punya keintiman dengan Tuhan, gak ada ginoskonya. Gimana mau memiliki ginosko? Gimana mau intim dengan Tuhan? Doa asal-asalan. Hello? Baca firman sekena waktunya. Halo? Pujian penyembahan seingatnya. Kalaupun ada pujian penyembahan, levelnya itu bukan nyembah. Nyembah itu intimate relationship loh saudara. Pujian penyembahan levelnya nyanyi. Saya bisa nangkap. Orang yang gak kenal Tuhan nyanyi lagu rohani bisa, nyanyi doang. Tapi gak menyentuh hati Bapa, tidak menyentuh hati Tuhan. Kenapa? Gak ada keintiman di dalamnya. Makanya banyak orang datang ke gereja, musiknya sudah indah, lagunya dahsyat saudaraku. Tapi ketika dia datang ke gereja, dia nyanyi, dia pulang gak ada perubahan. Kenapa? Gak ada keintiman dengan Tuhan. Sedangkan ketika kita intim, Tuhan akan menyatakan kuasanya, kasihnya, lawatannya, anugerahnya, mukjizatnya. Karena apa? Ketika kita intim dengan dia, Tuhan disenangkan, dan ketika Tuhan disenangkan tanpa kita minta, dia pasti memberkati saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Anak-anak saya di beberapa kesempatan pintar sekali menarik hati saya. Ya. Jadi kadang tiba-tiba, Pak, aku pijitin ya Pak ya. Padahal saya gak minta dipijitin. Sebagai orang tua saya tahu, ini ada maunya nih anak. Betul kan? Betul kan?
Ya pijitin lari. Ada maunya saudaraku. Tapi dia menawarkan diri. Kenapa saudaraku? Karena dia tahu ketika papanya disenangkan, jurus mulutnya akan keluar. Dia nggak minta pun, papa akan bilang, apa yang kau mau nak? Hello, saudara bisa nangkep? Saya adalah ayah atau papa yang tidak sempurna bagi anak-anak saya. Tapi saya tahu meresponi bagaimana ketika anak saya menyenangkan hati saya akan berusaha beri yang terbaik untuk anak saya. Katakan amin. Kenapa? Karena dia menjaga keintiman dia sebagai seorang anak kepada saya sebagai papanya. Katakan amin. Apalagi kita dengan Bapa di surga, Bapak Ibu. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita memperkatakan Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya dalam hidupku. Ini doaku Tuhan, bukan doa yang setengah hati, bukan doa yang asal-asalan, bukan doa yang main-main, tapi betul-betul intimate relationship. Saya percaya orang seperti ini, anak Tuhan yang seperti ini, yang memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan di dalam Ginosko, setiap hari akan disambar oleh hadirat Tuhan. Akan disambar oleh mujizat Tuhan. Akan disambar oleh berkat-berkat ilahi, berkat-berkat supranatural. Dan itu pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan sedang disenangkan. Kenapa? Karena level dan kualitas hubungan anak-anak Tuhan seperti ini adalah level apa? Ginosko. Katakan amin. Kalau tadi saya menyikapi, saudaraku, saya menyimak apa yang disampaikan tadi tentang Pentakosta. Saudaraku, William Seymour itu salah satu yang saya bolak-balik pelajari kehidupannya. Rahasia ilahinya apa sih? Dia adalah orang Pentakosta yang sebetulnya diusir dari gereja di masa lalunya. Karena dianggap orang aneh. Karena dianggap orang yang nyentrik, saudaraku. Tapi dia yakin dengan suara Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang amin sedikit, yang aman banyak. Katakan amin. Haleluya. Katakan lebih amin lagi. Haleluya. Ya. Dan apa yang terjadi dengan William Seymour? Sebetulnya dia datang ke Azusa Street juga dalam rangka tanda kutip sebetulnya dia lari. Karena apa? Karena diusir. Tidak diterima di tempat di mana dia mau melayani Tuhan. Tapi tanda kutip diusirnya itu diusir Roh Kudus untuk ditempatkan di suatu tempat yang tidak mungkin secara manusia. Tapi di situ terjadi ledakan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Saudara bisa nangkep? Saya suka sekali dengan William Seymour. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terinspirasi oleh William Seymour. Namanya John Gillett. John Gillett adalah seorang hamba Tuhan yang kemudian menjadi misionari di Afrika Selatan. Saudaraku ya, saudara, waktu terjadi wabah bubonik saudaraku di Afrika. Kalau sekarang kita kenalnya mungkin COVID saudaraku ya. Dulu ada wabah namanya bubonik saudaraku di Afrika. Kampung demi kampung tuh bergelimpangan, baik manusia maupun hewan tuh mati, semuanya tinggal bangkai-bangkai. Nah saudaraku, lalu ada tim dari Badan Kesehatan Dunia dan kemudian berbagai negara, mereka datang pakai baju astronot saudaraku ya, baju APD, lalu mulai mendatangi mayat demi mayat, lalu mulai menyelidiki buih-buih dari ludah, ya, lendir-lendir dari jenazah-jenazah yang sudah membusuk itu saudaraku. Untuk diteliti itu sebetulnya ada virus apa di dalamnya. John Gillett datang dengan timnya ke sana saudaraku, nggak pakai baju APD kayak gitu. Kenapa saudaraku? Karena dia punya iman dan kuasa Roh Kudus yang dahsyat dalam kehidupannya. Sampai kemudian para dokter tanya kepada dia, kenapa? Kamu harusnya pakai baju APD dong. Standar untuk mencegah supaya kamu jangan sampai tertular. Tapi John Gillett bilang, nanti perhatikan, ayo pergi. Saya lihat ini buih dari orang yang terkena. Kena tangan saya, kena jari saya. Semua virus yang ada di dalam buih-buih ini, periksa di mikroskop, mereka semua akan mati. Karena mereka bukan menyentuh saya, tapi menyentuh kuasa Roh Kudus dan hadirat Tuhan yang dahsyat. Lalu nggak percaya saudaraku, akhirnya diperiksa di mikroskop, ternyata betul. Semua itu mati. Nah saudaraku, kenapa itu bisa terjadi? John Gillett mengerti akan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Dan imannya juga betul-betul mempercayai janji Tuhan. Saya tidak mengatakan demikian untuk saudara
punya iman se-ekstrim ini. Tapi yang saya mau katakan begini, bahwa ada pribadi-pribadi yang kemudian mengalami lawatan Tuhan luar biasa, mendapat inspirasi dari seorang hamba Tuhan yang bernama William J. Seymour, saudaraku. Katakan amin. Kenapa? Salah satu rahasia yang saya pelajari dari kehidupannya, dia adalah pribadi yang intim dengan Tuhan. Sama-sama ngomong dengan saya, intim dengan Tuhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Intim dengan Tuhan, itu bahasa lainnya adalah ginosko. Katakan amin. Ada banyak orang Kristen, intim aja kagak, tapi permintaannya banyak banget. Minta diberkati, minta banyak dapat mukjizat. Tapi begitu dikasih mukjizat, lupa, saudaraku. Melupakan Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Amin. Oke, next, ya. Nah, saudara, ada peringatan keras dari Tuhan Yesus Kristus supaya kita sungguh-sungguh mengenalnya. Sungguh-sungguh ginosko dengan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21, ini ayat yang sangat keras, ya. Ini ayat yang paling menyeramkan dalam hidup saya. Paling menyeramkan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan agak sulit untuk membagikan ayat ini, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu berarti orang yang beragama, betul atau betul? Kalau orang ateis nggak akan berseru Tuhan, berarti orang ateis tidak masuk ke dalam ayat ini, saudaraku. Ayat ini sebetulnya bicara tentang orang-orang yang beragama dan juga kalangan kita Kristiani. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Mungkin tiap hari kita bilang Tuhan, 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 Tuhan. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan masalahnya kita berseru kepada Tuhan, tapi mau nggak ketika kita berseru kepada Tuhan, kita melakukan kehendak Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin, saudara. Bisa nangkep? Jadi ketika kita memperkatakan atau memanggil nama Tuhan, pastikan kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Next, di dalam ayat 22-23. Perhatikan baik-baik. Ini ayat yang sangat menggetarkan, saudaraku. Pada hari terakhir, ya, kita sedang ada di hari-hari terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu kapan, tapi kalau hari-hari ini saya pantau dari berbagai kesaksian di seluruh dunia, kedatangan Tuhan itu sudah menjelang banget, saudara. Sudah banyak yang mendapat penglihatan atau pernyataan ilahi tentang rapture, tentang pengangkatan, kedatangan Yesus Kristus Tuhan kali kedua, saudaraku ya. Tetap 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tetap aja uji, ya. Tapi itu menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa kita harus berdoa dan berjaga-jaga dan hidup dalam cinta mati-matian kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pada hari terakhir dikatakan banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Hati-hati, saudaraku. Ini yang begini-gini itu banyak kalangan Pentakosta karismatik, betul ya Pak Samuel? Bernubuat, mengusir setan, kemudian mengadakan banyak mukjizat. Hati-hati, saudaraku. Tapi Tuhan katakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, aku tidak pernah ginosko kamu. Aku tidak pernah ginosko kamu, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Oleh anugerah Tuhan saya sudah melayani dari Aceh sampai Papua. Semua kantong Kristen saya sudah masuk, saudaraku. Dan di kantong-kantong Kristen itu keadaan sangat menyedihkan. Ya. Dan hari-hari ini kantong-kantong Kristen itu berusaha dihijaukan oleh pihak sebelah, saudara. Dan yang paling menyedihkan di kantong-kantong Kristen adalah saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Saya ketemu dengan majelis, dengan sintua. Ke gereja, iya. Tapi tetap hidup dalam sinkretisme. Masih memegang kuasa kegelapan.
Kalau ada orang sakit, tetap dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tapi disembur-sembur. Lalu ada jampi-jampi yang lain, jampi-jampi dari leluhur, saudaraku. Saudaraku, betul-betul kacau balau. Betul-betul sebuah ketidakbenaran yang dipertontonkan, tapi itu dilakukan turun demi temurun dari keturunan-keturunan di atasnya. Sangat mengerikan, sangat menyedihkan, dan sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya orang-orang seperti ini kalau tidak bertobat, maka akan terjadi firman Tuhan, pergi enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bisa nangkap saudara? Ngeri gak saudara? Ngeri gak? Kita bilang, Tuhan kan aku kenal engkau. Tiba-tiba Tuhan bilang, nih gue gak kenal kamu. Saya gak kenal kamu. Pergi kamu, enyah kamu. Enak saya ngeliat kamu. Jijik saya ngeliat kamu. Lalu kita diusir, saudaraku, disentil bablas sampai ke neraka. Ngeri banget Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak ginosko kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini saatnya kita masuk ke dalam level pengenalan yang intim dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini saatnya kita masuk ke dalam pengenalan yang dalam dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya, kita percaya akan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan dengan satu tujuan. Tujuannya adalah memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Yang percaya katakan amin. Dan Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus menetap dalam hidup kita. Ketika kita dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang percaya katakan amin. Dan Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus dan memuliakan Bapa. Katakan amin. Roh Kudus akan membawa saudara dan saya hidup dalam keintiman. Saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi saudara yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, minta saudara mengalami kepenuhan dan baptisan Roh Kudus. Bagi saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, minta supaya saudara punya karunia bahasa roh. Dan hari-hari ini saudaraku, tiap hari selagi ada kesempatan, berdoalah di dalam Roh Kudus. Berdoalah dengan bahasa roh. Katakan amin. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika. Ini bapaknya seorang pendeta, anaknya juga seorang pendeta muda, saudaraku. Ketika naik mobil, ditabrak oleh supir yang mabuk, saudaraku. Sehingga akhirnya kecelakaan itu fatal, saudaraku ya. Hamba Tuhan ini secara medis sudah tidak mungkin tertolong. Karena lehernya patah, lalu tulang belakangnya patah. Dokter bilang, kalaupun terjadi mujizat, kalaupun terjadi mujizat, dan memang dia masih bisa hidup, seumur hidup akan lumpuh total sampai mati. Dokter dengan di ronsen, di scan, kayak gini nih kondisinya. Pertanyaannya, papanya hamba Tuhan, ngelihat kondisi anaknya kayaknya hopeless, gak ada harapan. Lalu apa yang dilakukan papanya, saudaraku? Dia berdoa dari sore sampai besok paginya. Gak ada doa yang lain. Dia cuma berbahasa roh, saudaraku. Dia berdoa, dia minta kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Biar anaknya hidup, bangkit, sembuh total. Dan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Yesus Tuhan hidup. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku. Dan bapaknya sudah gak bisa lagi doa seperti apa lagi. Dan ketika dia tidak lagi bisa berdoa, dia cuma bisa menangis. Dan berjam-jam dia cuma berdoa dalam bahasa roh, saudaraku. Kadang-kadang intens doanya itu seperti syafaat. Tapi kadang-kadang intens doanya itu seperti mulai peperangan rohani, saudaraku. Roh Kudus membawa dia masuk ke dalam dimensi peperangan di alam roh. Katakan amin. Dengan bahasa roh. Dia mungkin gak begitu banyak mengerti, tapi dia tahu Roh Kudus sedang menuntun dia untuk memperkatakan kesembuhan ilahi bagi anaknya. Tapi juga dia tahu, dia sadar bahwa ini adalah serangan kuasa kegelapan. Makanya dia berdoa dengan bahasa roh. Dalam ketidakbanyak pengertian dia mendesak Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan akhirnya dibawa ke dalam peperangan rohani tingkat strategis, mengusir roh maut, roh kesakitan, roh ketakutan, roh depresi, roh tertekan yang menyerang kehidupan anaknya. Dan saudaraku, besok paginya ketika di-scan ulang, semuanya sembuh, saudaraku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudaraku. Sebagai seorang hamba Tuhan yang 25 tahun ada di jaringan doa, 25 tahun juga di jaringan misi Bapak Ibu Saudara. Ada banyak peristiwa di mana saya gak bisa berdoa. Gak temu doa apa lagi. Tapi saya tahu,
Seringkali Tuhan bawa saya banyak berdoa dengan bahasa roh. Berdoa dengan bahasa roh. Bisa 10 menit, 20 menit. Bisa sejam, 2 jam. Bisa berjam-jam, saudaraku. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Kadang di waktu tertentu malam-malam saya dibangunkan. Saya mulai berdoa. Kehabisan kata-kata doa saya, apalagi yang saya doakan Tuhan. Lalu saya akan ambil gitar, saudaraku. Dan saya mulai menyembah dalam roh. Dan seringkali Roh Kudus mengingatkan saya bahwa ketika saya berdoa dengan bahasa roh, sebetulnya saya sedang bersyafaat bagi banyak orang yang hari itu, yang waktu itu, real time sedang mengalami begitu banyak masalah dan pergumulan dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Saudara bisa nangkap. Roh Kudus akan masuk, membawa kita masuk ke dalam dimensi ilahinya untuk menerobos semua penghalang dan tantangan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Hari-hari ini yuk. Hari-hari ini yuk. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Jangan padamkan Roh Kudus. Rasul Paulus berulang kali bilang jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Rohnya bukan roh kecil, roh besar. Jangan padamkan Roh Kudus. Kalau saudara ada kesempatan berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh. Kalau saudara mau berdoa tapi nggak tahu mau berdoa apa lagi, berdoa dengan bahasa roh. Katakan amin. 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 Ini kayaknya Pak Samuel penglihatannya udah beda Pak Samuel. Kayaknya udah nasi lengko ya, ayam bakar, saudaraku ya, BPK, saudaraku. Nanti dulu penglihatan itu tengking dulu dalam nama Tuhan Yesus saudara ya. Saudara dengar firman dulu, katakan amin. Bisa nangkap saudara ya? Oke, ya. Next. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, supaya kita tidak dienyahkan Tuhan. Supaya Tuhan jangan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak ginosko dengan kamu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendak Bapa Surgawi. Sama-sama ngomong dengan saya, melakukan kehendak Bapa Surgawi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Bapa berkehendak setiap orang, semua manusia dari berbagai suku, kaum, bangsa dan bahasa boleh melihat, mengalami anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan percaya kepadanya sehingga memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin saudara. Ini kehendak Bapa saudaraku ya. Next. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ada banyak orang konseling sama saya, Pak, saya udah berdoa loh Pak sebulan, tapi gak ada jawaban. Ada lagi datang pada saya, Pak saya udah berdoa 2 tahun loh Pak, tapi gak dijawab sama Tuhan Pak. Ada lagi datang pada saya, Pak saya udah berdoa 5 tahun Pak, pokok doanya sama itu, tapi belum dijawab sama Tuhan Pak. Dengar baik-baik, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang percaya katakan amin. Tapi waktunya Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Katakan amin. Kita nggak boleh maksa waktu kita menjadi waktunya Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau kita belajar tentang waktu di dalam Alkitab, itu ada 2. Yang pertama adalah Kronos, yang kedua Kairos. Contoh, Yusuf, ketika dia dapat mimpi bahwa dia akan menjadi orang yang dipakai Tuhan, terpandang, terkemuka, menjadi berkat bagi keluarganya, bahkan bagi bangsa-bangsanya. Apa yang terjadi? Ayahnya pun kesel sama Yusuf. Apalagi saudara-saudaranya. Sampai akhirnya mau dibunuh. Betul? Dan akhirnya gak tahan. Ada yang gak tahan dari keluarganya, dari saudaranya. Akhirnya dimasukkan ke sumur. Akhirnya apa? Dijual sebagai budak. Akhirnya apa? Menjadi budaknya Potifar. Dan kemudian apa yang terjadi? Digoda sama Tante Poti. Hati-hati saudaraku ya. Tante Poti di mana-mana sekarang sedang berkeliaran menggoda saudaraku ya. Digoda sama Tante Poti. Difitnah. Gitu. Dianggap mau memperkosa dan sebagainya. Akhirnya dipenjara. Dipenjara menafsirkan mimpi, dilupakan. Sampai akhirnya menafsirkan mimpi Firaun. Dan akhirnya apa? Duduk menjadi orang kedua di tanah Mesir setelah Firaun. Saudara tahu berapa tahun sejak dia dapat mimpi dan sampai akhirnya menjadi orang kedua setelah Firaun? 14 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara dan saya sekarang ada dalam proses, ingat Yusuf. Ada Kairos, ada Kronos. Kalau kita belum mengalami jawaban Tuhan, berarti kita sedang dalam Kronosnya Tuhan. Kronos itu bahasa Yunani, Kairos juga sama bahasa Yunani. Kehidupan kita tuh masing-masing dari kata kronos ada kronologis ya. Lahirnya tanggal berapa ya kan.
pada hari apa, lalu mulai masuk TK tanggal berapa, lalu mulai masuk SD tanggal berapa. Itu kronos demi kronos menjadi kronologis dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Tuhan menempatkan saudara dan saya di masa kronos yang satu saat akan menjadi kairos dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tapi janganlah berhenti percaya, janganlah berhenti mengandalkan Tuhan, janganlah berhenti mengimani janji Tuhan, janganlah berhenti cinta mati-matian kepada Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan, jangan berhenti saudaraku. Sekalipun hari-hari ini kita sedang ada dalam proses, sedang ada dalam masa-masa kronos dalam kehidupan kita, katakan amin. Amin saudara. Karena satu saat, tak, di waktunya Tuhan, kairos itu terjadi. Jawaban doamu akan dahsyat. Yang aminnya cuma sebelah kanan saya nih. Katakan amin. Saudaraku, setiap saudara dapat satu pesan, katakan amin. 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 Berikan amin yang paling meriah buat Tuhan dong. Katakan amin saudara. Saudara dengar baik-baik. Saya nggak tahu masalah saudara. Bapak Gembala tidak tahu masalah saudara satu persatu. Tapi dengar baik-baik. Kalau kita belajar dari Yusuf, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang percaya katakan amin. Kalau kita sedang ada dalam proses, dengar baik-baik, kita sedang ada dalam masa kronos. Sampai satu saat akan ada kairos. Katakan amin. Saudara mau minta apa? Minta pekerjaan, minta studi, minta teman hidup. Saudara minta apa? Minta diberkati Tuhan di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, apapun. Saudara, tapi sekarang sepertinya belum. Itu kronos. Sampai satu saat Tuhan katakan, ya nak, ini waktunya. Ini waktunya engkau tampil. Ini waktunya engkau ada terkemuka, dipromosikan. Ini waktunya engkau mengalami mujizat. Karena ini kairosku bagimu. Katakan amin. Bisa nangkep? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dikatakan di sini, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang percaya katakan amin. Kehendak Bapak apa sih? Bapak menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang percaya katakan amin. Amin saudara ya. Saudara, kalau saudara lihat saya, di belakang saya itu ada bilangan Kedar Nebayot yang banyak sekali sedang datang kepada Tuhan. Saya tidak bisa share di sini. Tapi saya mau katakan bahwa ayat ini digenapi. Kehendak Bapa sedang tergenapi. Orang-orang sedang datang kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bisa nangkep ya Bapak Ibu Saudara ya? Oke. Sekarang saya sedikit kesaksian sebelum nanti saya akhiri. Sekarang gak usah yang Kedar dulu. Sekarang yang latar belakang lain tapi non Kristen. Satu saat ada suami istri, Koko dan Cici, udah mau cerai, hidupnya hancur-hancuran, gak ada harapan untuk hidup, maksudnya hidup rumah tangganya dipulihkan, lalu dia datang ke saya, Pak Yoel tolong doakan. Si istri bilang, Pak Yoel, saya udah gak tahan dengan suami saya jahat. Suami saya melakukan apa yang jahat, dan suaminya juga ngaku, iya saya jahat sama istri saya. Singkat cerita, terjadi konseling 2 arah waktu itu. Dan saya cuma ngomong gini. Terus maunya apa? Istrinya kekeh, saya minta cerai. Karena suaminya akhirnya hancur ekonominya, hancur bisnisnya karena banyak main perempuan. Terus suaminya gimana? Udahlah terserah dia aja deh. Saya udah ngaku saya salah kok. Tapi saya bilang sama istrinya, waktu dulu menikah di mana? Di gereja. Ini keluarganya memang sebagian ke gereja, sebagian masih dari keluarga Tionghoa ya, jadi agama leluhur saudara. Saya cuma bilang gitu sama istrinya. Saya bilang, Ci, kalau Cici minta cerai, salah alamat datang ke saya. Tapi boleh gak saya berdoa supaya terjadi pemulihan? Yang percaya katakan amin. Pemulihan rumah tangga, yang percaya katakan amin. Dan singkat cerita, saya jelaskan kebenaran firman Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya doakan dia dan akhirnya bilang, baik kalau gitu saya gak mau melawan Tuhan. Sekalipun sakit sekali hati ini, sakit sekali. Tapi saya mau melakukan firman Tuhan, saya mau mengampuni suami saya. Saya mau beri dia kesempatan. Singkat cerita saudaraku, didoakan terjadi pemulihan, bahkan pelepasan di depan saya saudaraku. Akhirnya si suami itu sampai sujud saudaraku, sampai sujud di depan istrinya, cium kaki istrinya saudaraku. Tadinya berdogongnya minta ampun saudaraku. Jahat saudaraku.
Nah saudaraku, singkat cerita sudah terjadi pemulihan. Saya bilang, Koci udah bertobat, udah selamat ya. Sekarang sudah pada lahir baru. Dengar baik-baik. Sekarang jangan hanya selamat sendirian. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yang percaya katakan amin. Lalu akhirnya kita buat semacam komsel saudara di keluarganya. Satu persatu keluarga-keluarganya ini akhirnya datang kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Termasuk papa mamanya. Dan papa mamanya saudaraku ketika sakit dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Immanuel di kota Bandung saudaraku. Dan papa dan mamanya itu betul-betul pulang ke rumah bapak tuh dengan doa di hadapan saya gitu. Itu saya terkesan sekali dengan mereka bilang, Pak Yoel, kayaknya papa akan meninggal tapi nunggu didoain sama Pak Yoel. Pak Yoel ini katanya, kayaknya si mama ini akan pulang kalau nunggu didoain sama Pak Yoel. Aneh saudara ya. Ibu saya aja meninggal dunia tahun 2021, gak kayak gitu saudaraku ya. Tapi ibu saya meninggal manggil nama Tuhan 3 kali lalu menghembuskan nafasnya saudara. Dan saya melihat keluarga ini dipulihkan. Lalu tahun 2022 saudaraku, ya setelah keluarga ini dilayani, ya ada juga dokter di situ kita layani satu keluarga besar. Tahun 2022 kita mengadakan pertemuan keluarga besar, keluarga Si besar-besaran saudaraku. Tahu yang hadir hampir 200 orang, satu gereja saudara, ya Pak Samuel ya. Kalau dari pertemuan itu langsung jadi gereja saudara. Hampir 200 orang. Itu di alam wisata Cimahi, itu tempat umum saudaraku. Pak Yoel, gak apa-apa, hajar saja beritakan Injil. Karena banyak yang belum terima Yesus, banyak yang belum lahir baru. Saudaraku, itu tempat umum, di aula umum, saya ceritakan Injil kepada mereka. Bahwa maunya Tuhan, rindunya Tuhan adalah satu keluarga diselamatkan, si isi rumah tangganya diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Itu saudaraku, sebagian besar yang belum lahir baru, ikuti doa saya, terima Yesus sambil nangis saudaraku. Terjadi lawatan Tuhan atas keluarga besar Si, saudaraku. Katakan amin. Saudara bisa nangkep? Dari Cici dan Koko yang bertobat terus. Artinya apa? Bapa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan itu tergenapi atas keluarga besar Si di Bandung. Katakan amin. Saudara bisa nangkep? Ada yang sudah mu'alaf saudara. Ada yang udah ya budak, Konghucu kayak gitu. Semuanya sebagian besar tuh nangis bertobat terima Yesus. Padahal di luar sana tuh orang lalu lalang saudaraku. Namanya tempat wisata saudaraku. Gak peduli saudaraku. Ketika hadirat Tuhan hadir. Ketika lawatan Roh Kudus terjadi. Ketika firman Tuhan disampaikan. Dan Tuhan bekerja. Maka keadaan dan situasi itu tidak bisa mengkondisikan lawatan Tuhan. Katakan amin. Dan mereka semua bertobat terima Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Next. Yang kedua, poin terakhir. Mengasihi Tuhan di atas segalanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, standar kasih saudara sekarang dan saya harus level up. Harus di-upgrade, katakan amin. Pak Diko di dalam acara tanggal 20 Mei kemarin, doa kebangkitan nasional, saya tangkap satu katanya sangat bagus. Saudaraku, sekarang di seluruh dunia, termasuk Gate 333 punya sebuah kerinduan. Ya, Gate 33 adalah sebuah gerakan misi di mana Indonesia punya kerinduan besar, ya, diinisiasi oleh Pak Daniel Panji, My Home Indonesia. Kami semua terlibat di dalamnya. Kita semua punya kerinduan. Di tahun 2033 nanti, itu tahun 2033 itu tepat 2000 tahun. Karena Tuhan Yesus itu meninggalnya umur 33,5 tahun ya. Jadi kalau 2033 tepat 2000 tahun saudaraku. Ya. Tepat 2000 tahun setelah Tuhan Yesus berpulang ke rumah Bapa. Duduk di sebelah kanan Bapa. Dan kenapa dikatakan 30-33? 30-nya itu 30.000 misionari. Yang sekarang kita rindu. Nah nanti bulan Juni ini saudaraku, tanggal 24 sampai 26 diadakan konferensi misi Gate 333 di mana Indonesia sedang mempersiapkan 30.000 misionaris untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, kita doakan ya perkara itu saudaraku ya. Dan saudara yang kekasih, Pak Niko ngomong gini, satu yang sangat berkesan. Saudara, saya nggak mau tahu, dia bilang. Pokoknya nanti sampai tahun 2033. Kalau saya, terserah orang lain, dia bilang. Saya mau habis-habisan.
Saya mengapresiasi kata-kata Pak Niko, saudara. Sampai 2033 saya mau habis-habisan. Berarti apa, saudaraku? Segala effort, segala daya upaya, doa, dana, semua usaha kita upayakan untuk penuhin jiwa besar-besaran dan akhirnya Indonesia menjadi pengirim misionaris. Yang percaya katakan amin. Ayo kita habis-habisan untuk Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Karena apa? Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jangan bilang aku mengasihi engkau Tuhan, kita nggak berbuat sesuatu. Itu namanya bohong, saudara. Ya. Ayat terakhir, 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ini ginosko, saudara. Jadi kita harus punya keyakinan kita dikenal Allah. Kita dikenal oleh Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus. Pastikan kita dikenal Allah. Dan orang yang dikenal Allah itu cuma satu, mengasihi Allah. Mengasihi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya punya kasih yang menyala-nyala. Kasih yang tak terpadamkan oleh situasi dan kondisi zaman. Kasih yang tidak terpadamkan oleh begitu banyaknya masalah dan pergumulan. Kasih yang ditunjukkan oleh Yusuf sekalipun dia mengalami begitu banyak masalah dan cobaan, sepertinya jauh dari janji Tuhan, saudaraku. Tapi dia tetap mengasihi Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Katakan amin. Kasih yang dialami oleh banyak nabi dan para rasul. Sampai Petrus merasa nggak layak disalib seperti Tuhan Yesus dan dikatakan, jangan aku mati seperti Tuhanku, aku nggak layak. Salibkan aku terbalik, saudaraku. Untuk aku membuktikan bahwa aku mengasihi Dia di atas segala-galanya. Katakan amin. Sejarah gereja mula-mula, sejarah para rasul, para nabi, itu membuktikan mereka adalah orang yang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Makanya mereka dikenal oleh Allah. Jangan bilang kita mengenal Tuhan, tapi kita gak mengasihi Tuhan. Jangan bilang kita mengasihi Tuhan, kita gak melakukan firman Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, katakan amin.